Baik syabab, ahlan wa sahlan wa marhaban. Jumpa kembali bersama saya Cak Faruk di Dars Arabi, belajar bahasa Arab sambil santai. Baik syabab, ini mumpung bulan Ramadan ya. Ani mau bahas kata-kata dalam bahasa Arab yang sering kita dengar, yang sering kita temui, sering kita pakai selama bulan Ramadan. Apa saja itu? Yang pertama, kata marhaban ya syahr Ramadan atau marhaban syahr Ramadan. Marhaban itu artinya selamat datang atau sebagai sambutan atas kedatangan. Marhaban syahr Ramadan ya selamat datang bulan Ramadan. Nah, kata syahr itu artinya bulan ya. Jadi kalau contoh yang lain misalnya Syawal ya, syahr Syawal, bulan Syawal. Syahr Agustus, bulan Agustus. Yang kedua, ru'yatul hilal. Ini ada dua kata, ru'yat dan hilal. Ru'yat artinya melihat. Ingat, bacanya ru'yah, bukan ruqyah. Awas jangan keliru. Yang kedua, kata hilal. Hilal itu artinya bulan baru atau bulan muda. Nah, ru'yatul hilal ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan awal bulan Hijriah yang memang berdasarkan pada pergerakan bulan. Kalau mau tahu tentang detail bagaimana itu ru'yatul hilal, silakan cari sendiri informasinya ya. Yang ketiga adalah kata saum atau siam, artinya puasa. Kata lain yang satu asal dengan kata saum atau siam adalah shaim, artinya orang yang sedang berpuasa. Kalau siam, ini kegiatannya, melaksanakan puasa. Kalau shaim, itu orangnya yang sedang melakukan puasa. Kalau untuk perempuan, ya seperti biasa, tinggal nambah ita marbutoh, jadinya shaimah. Kata yang keempat, ta'jil. Ya, ta'jil, pakai ain ya. Takjil. Nah, kata takjil ini sama orang Indonesia dimaknai sebagai menu makanan dalam berbuka puasa sebelum makanan-makanan berat. Nah, makna sebenarnya dari kata takjil itu adalah menyegerakan atau tidak menunda-nunda. Karena memang sunnahnya dalam puasa ya bersegera, tidak menunda-nunda untuk berbuka puasa. Itu makna kata takjil. Yang kelima, kata iftar. Iftar. Nah, iftar ini baru maknanya adalah berbuka puasa. Kalau buka bersama atau bukber, bahasa Arabnya iftar jama'i. Iftar jama'i dari kata jamaah ya, karena menjadi sifatnya dari iftar. Iftar jama'i artinya buka puasa bersama. Berikutnya kata tarawih. Tarawih artinya ya salat tarawih, salat sunnah khas di bulan Ramadan. Istilah tarawih itu berasal dari kata tarwih yang artinya adalah istirahat atau refreshing. Karena dulu salat tarawih itu tiap selesai salam itu tidak langsung mengerjakan salat berikutnya, tapi ada jeda dulu untuk istirahat atau untuk buang hajat atau untuk wudhu atau kegiatan yang lain. Baru kemudian mulai sholat lagi. Nah, karena jeda untuk istirahatnya itu banyak, karena tarawih itu kan rakaatnya banyak ya. Nah, makanya jamak dari kata tarwih itu adalah tarawih. Sekarang sudah paham kan asal kata tarawih? Lanjut. Kata berikutnya, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Tadarus artinya saling mengkaji, saling membaca, saling menyimak, saling mengkoreksi. Jadi melibatkan lebih dari satu orang. Satu orang membaca, yang lainnya menyimak atau mengoreksi jika ada salah. Tadarus ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang membaca kemudian disimak langsung oleh malaikat Jibril. Kata berikutnya, i'tikaf. I'tikaf. Kata ini sudah pada tahu ya artinya ya. Yups, i'tikaf artinya adalah berdiam diri di masjid dengan niatan i'tikaf. Tapi bukan diam terus nggak ngapa-ngapain ya, tapi diisi zikir, membaca Al-Quran, atau tadabbur. Itu i'tikaf. Selanjutnya, kata Lailatul Qadar.
Kata ini juga pasti nggak asing, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lailatul Qadar ini terdiri dari dua kata, lailah dan qadar. Lailah artinya malam, qadar atau qadr itu artinya mulia. Nah, Lailatul Qadar ini hanya ada di bulan Ramadan ya syabab. Tidak diberitahu pasti kapan munculnya Lailatul Qadar ini. So, mari kita manfaatkan setiap hari dan malam di bulan Ramadan dengan mengisinya dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan berbuat baik, dengan berbuat manfaat. Siapa tahu pas kebetulan hari itu atau malam itu adalah Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini keutamaannya adalah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lanjut kata berikutnya, Qiyamul Lail. Ini juga dua kata ya syabab, dari kata qiyam dan lail. Qiyam artinya berdiri atau bangun, sedangkan lail itu sama dengan lailah tadi, sama dengan Lailatul Qadar, artinya malam. Berdiri pada malam hari ini maksudnya ya berdiri untuk sholat, mengisi malam-malam di bulan Ramadan khususnya dengan kegiatan sholat. Meskipun ada di antara kita yang mohon maaf tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, tapi tetap saja itu namanya adalah Qiyamul Lail. Karena intinya adalah tidak tidur dan mengisi waktu-waktu malam itu dengan kegiatan sholat. Lanjut kata berikutnya, kata sahur. Sahur, ya, bukan sahur pakai H, tapi sahur. Kata sahur artinya ya sahur. Ini juga tidak menunjuk pada jenis makanannya, tapi menunjuk pada waktu makan yang pagi-pagi buta sebelum masuk waktu subuh, sebagai persiapan untuk menjalankan ibadah puasa. So, jangan males sahur ya, sunnah loh. Lanjut, kata berikutnya, imsak. Imsak. Nah, imsak itu artinya adalah menahan diri. Sudah nggak makan, nggak minum, dan nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, dalam budaya Muslim di Nusantara, imsak ini diumumkan secara tegas dan jelas dan keras di corong-corong masjid atau musola sekitar kira-kira 10 menit sebelum masuk waktu subuh, agar kita bisa bersiap-siap melakukan puasa. Jadi sebenarnya pengumuman imsak itu adalah lampu kuning, yang makanannya, minumannya, atau mungkin rokoknya masih tinggal separuh, belum selesai, agar segera cepat-cepat menyelesaikannya. Nah, untuk lampu merah yang benar-benar nggak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu ketika masuk waktu subuh. Jadi, jangan nyantai-nyantai nunggu adzan subuh. Kenapa? Karena adzan subuh di satu masjid dengan masjid yang lainnya, meskipun itu di satu wilayah ya, itu berbeda-beda selisih menitnya. Belum lagi karena faktor muazin atau tukang azannya masih wudhu atau masih mengoperasikan pengeras suaranya atau masih jalan kaki. So, untuk lebih aman puasa ente-ente semuanya, perhatikan betul waktu imsak. Oke syabab, itu adalah kosakata dalam bahasa Arab yang sering kita dengar, sering kita temui, sering kita pakai selama bulan Ramadan. Tapi syabab, semoga di bulan Ramadan ini kita diberi kelancaran oleh Allah untuk menjalankan ibadah-ibadah, mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga video ini manfaat. Syukran, barakallahu fikum, wa ilal liqa.